Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات أعزكم الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan malam hari yang yang romantis ini, mendung ya, nggak tahu akan hujan mungkin nih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid Allah, yakni di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mempelajari kitabullah, yang mereka saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya, kecuali akan diturunkan as-sakinah, akan diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang. Kemudian mereka akan dinaungi oleh para malaikat, serta yang paling agung juga Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini menjadi majelis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan majelis kita membaca Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis, tepatnya 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Sekarang kita masih pada hadis yang ke-31. Kalau antum masih ingat beberapa tahun yang lalu ya, sudah membaca matan hadis yang ke-31. Ada yang masih ingat sebelum Covid dulu? Ada yang sudah hafal atau ada yang masih hafal deh? Ada yang masih hafal hadisnya yang ke-31? Nanti dikasih hadiah sama DKM. Silakan angkat tangannya. Masya Allah, tawadhu semua nih para jamaah ini. Baik, kita bacakan ya, untuk mengingat kembali hafalan yang sudah antum hafal. Kita akan bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif yaitu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadithul hadi wa thalathun, hadis yang ke-31, an Abil Abbas, dari Abul Abbas. Di kitabnya tertulis Sa'ad ibn Sahal, akan tapi yang benar terbalik, Sahal ibn Sa'ad, dikasih catatan. An Abil Abbas Sa'ad ibn Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sahal ibn Sa'ad menceritakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ahabbani Allah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku kerjakan Allah akan mencintai aku. Jadi amalan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya. Nanti kita sebutkan. Wa ahabbaniyan nas, juga apabila aku kerjakan manusia akan mencintai aku. Jadi amalan ini amalan yang agung ya, amalan yang besar, yang bisa menyebabkan atau membuahkan cinta Allah dan cinta makhluk, cinta manusia. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah engkau di dunia maka Allah akan mencintai kamu. Ini yang pertama ya, jadi untuk mendapatkan cinta Allah amalannya adalah zuhud di dunia. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang di sisi manusia atau apa-apa yang kebanyakan manusia inginkan di dunia. Yuhibbakan nas, maka manusia akan mencintai kalian. Jadi para jamaah, pembahasan kita pada malam hari ini tentang zuhud di dunia dan zuhud dari apa-apa yang diinginkan apa? Manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian kita langsung kepada beberapa faedah. Karena pada pertemuan yang sebelumnya dulu kita sudah jelaskan makna dari hadis yang mulia ini. Kita masuk kepada faedah atau mutiara hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, faedah yang pertama adalah ulu himamis sahabati radhiyallahu anhum, tingginya cita-cita dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala takadu tajidu as'ilatahum illa lima fihi khairal dunya. Kita tidak akan menemukan soal atau pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apa-apa yang terdapat kebaikan di dunia, awil akhirah, ataupun akhirat, au fihi ma jami'an, atau mereka bertanya tentang kebaikan dua-duanya, kebaikan di dunia dan kebaikan di mana? Di akhirat. Di dalam hadis ini apa yang diminta oleh sahabat yang datang tersebut? Minta dicintai oleh Allah
dan dicintai oleh siapa? Manusia. Di sini adalah kebaikan di dunia dan ada di akhirat. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya para makhluk yang lainnya akan mencintai dia. Ya, meskipun ada sebagian orang yang sebenarnya cinta ya, tapi tidak mau mengakui. Sebenarnya cinta tapi tidak mau apa? Mengakui karena suatu dan lain hal. Wa huna as-su'al. Akan tapi di sini ada hal yang menarik. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, halis sahabatu radhiyallahu anhum idza sa'alu mithla hadzal su'al. Apakah sahabat apabila bertanya tentang seperti soal atau pertanyaan ini, yuridu an yattali'u faqat, apakah mereka cuman pengen tahu saja, au yuridu an yattali'u wa ya'malu, atau mereka ingin tahu dan mengamalkan? Kira-kira jawabannya apa para jamaah? Apakah sahabat nanya sesuatu kepada Nabi cuman pengen tahu saja atau pengen tahu dan mengamalkan? Angkat tangan. Pengen tahu dan mengamalkan. Sama enggak dengan sebagian di antara kita? Sebagian dari kita banyak di antara kita ya, bukan sebagian ya, banyak di antara kita nanya itu cuman pengen tahu ya, tanpa ada keinginan untuk mengamalkan. Benar apa tidak para jamaah? Benar apa tidak? Antum enggak kayak gitu kan? Ya. Jadi kalau mau mencontoh para sahabat, tujuannya itu ingin mengamalkan. Ya, oleh karena kita temukan di sini juga disebutkan oleh Syekh, banyak orang nanya ke sana kemari, nanya tentang hukum ini, jawabannya misalkan A, dia nggak suka. Nanya lagi kepada Ustadz B, jawabannya dia nggak sukai. Nanya sampai kepada Ustadz yang mungkin ada harapan untuk mengiyakan pertanyaannya tersebut. Banyak yang kayak gitu. Ya. Kan kalau kita mencari hukum yang ringan para jamaah, yang sesuai dengan hawa nafsu kita tuh banyak. Apalagi dalam hukum fikih. Dalam hukum fikih, apa sih yang enggak boleh? Ya, ada ulama salafnya, ada ulama yang mengatakan boleh. Contohnya misalkan tentang khamar. Ada yang suka khamar, misalkan menanyakan tentang ada enggak salafnya. Kalau kita katakan ada. Para ulama rahimahumullahu ta'ala yang membolehkan khamar kecuali dari anggur, selain anggur boleh. Nah ini kalau kita mau cari hukum apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita semuanya. Itu contoh saja. Maka ini perbedaan antara kita semuanya dengan para sahabat. Kalau para sahabat tidak, mereka bertanya untuk mengamalkan dan bermanfaat sampai sekarang. Ya, bermanfaat sampai sekarang. Dengan sebab pertanyaan sahabat tersebut kita jadi tahu ilmunya. Ya, kita jadi tahu tentang hukum tersebut. Inilah diantara keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bertanya tidak semata-mata untuk mengetahui saja. Ini yang pertama, antara faedah yang dapat kita ambil. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil juga adalah isbatu mahabbatillahi azza wa jal. Penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki sifat cinta, mencintai makhluknya. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan di sini tentang kaidah-kaidah sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya, tidak sama dengan sifat makhluknya meskipun namanya sama. Ya, meskipun penamaannya sama.
Disebutkan oleh para ulama, kaidahnya jelas di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Pada penggalan yang pertama Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dinafikan. Tidak mungkin ada yang serupa. Tidak mungkin ada yang modelnya sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kaidahnya di sini adalah kita tetapkan, bisa dicatat, kaidah di dalam berinteraksi dengan sifat, termasuk di antara asma Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang pertama, menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat di dalam Al-Quran nama dan sifat Allah, kita tetapkan bahwasanya nama dan sifat tersebut adalah nama yang hakiki, bukan majazi, atau bukan nama dan sifat tanpa makna, sebagaimana perkataan para ahli bid'ah. Kemudian yang kedua, menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Tadi yang pertama apa? Menetapkan nama atau sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tanpa takyif. Ini yang penting, ya, tanpa takyif, tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa menanyakan misalkan cintanya Allah, bagaimana cinta Allah itu. Allah mengatakan misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan. Di sini ada sifat tangan. Tidak boleh kita mengatakan bagaimana tangan Allah. Tidak boleh kita bertanya tersebut. Yang kedua, tanpa tashbih. Tadi tanpa takyif. Yang kedua, tanpa tashbih, menyerupakan dengan nama dan sifat makhluk. Kemudian yang ketiga, tanpa tamtsil, tanpa mempermisalkan. Antara tashbih dan tamtsil ini beda tipis. Kalau tashbih hanya menyerupakan saja tanpa memisalkan dengan sifat yang lain. Tidak mengatakan, oh sifat Allah itu seperti ini. Tidak demikian, itu namanya tamtsil. Kemudian juga tanpa tahrif, tanpa memalingkan maknanya. Oh, maknanya tangan di situ bukan tangan, tapi maknanya adalah kekuasaan, misalkan. Maka ini namanya tahrif, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Atau yang terakhir, tanpa ta'til. Ini yang paling parah. Tanpa menafikan. Yang menafikan makna tersebut. Oh, ini tidak ada maknanya. Yadun, ya sudah yadun saja. Hub di sini misalkan cinta, hub saja sudah. Tidak artinya cinta. Ya, tanpa makna dan seterusnya. Ini di antara kaidah yang penting berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di semua nama dan di semua sifat kita terapkan kaidah ini. Ya, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu suka mentajsim, suka menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah hanya menetapkan, ya, sebagaimana perintah, sebagaimana ucapan yang populer dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa 'anillah, dan aku beriman dari apa-apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Imam Syafi'i pertama mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada siapa? Apa-apa yang datang dari Allah semuanya sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala.
Wa amantu bi Rasulillah, dan aku juga beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa an Rasulillah, dan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling kenal sama Allah? Ya Allah. Ya, siapa yang paling kenal sama Allah? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluknya, siapa yang paling kenal kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sini adalah kaidah penting ketika kita berinteraksi dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan itu terjadi bukan hanya pada orang yang nyembah berhala saja, bukan. Atau bukan hanya orang yang sujud kepada selain Allah saja, bukan. Akan tapi kesyirikan itu juga bisa terjadi pada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amma ahlut ta'til, kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, amma ahlut ta'til, adapun ahli ta'til. Tadi apa arti ta'til? Bapak yang jenggot, apa ahli ta'til tadi? Menafikan. Jadi ahli ta'til orang-orang yang menafikan makna tadi, alladzina hakamu 'ala Allahi bi'uqulihim, yang mereka menghukumi Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka. Jadi mereka lebih mengedepankan apa? Akalnya dibandingkan apa? Dalil. Ini diantara ciri-ciri ahli bid'ah yang paling populer, yang mengedepankan akalnya dibandingkan dengan dalil. Mereka mengatakan, tatkala berinteraksi dengan nama dan sifat Allah, mereka mengatakan, ma aqarrat uquluna min sifatillah aqrarnahu. Apa-apa yang diikrarkan atau yang ditetapkan oleh otak-otak kita, oleh kepala kita semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala tentang sifatnya, maka kita tetapkan. Kalau enggak masuk akal, berarti kita tolak. Kalau enggak sesuai dengan akal, berarti apa? Ditolak. Ini adalah prinsipnya ahli apa tadi? Ahli ta'til. Ya, dicatat. Ta'til tadi apa? Penolakan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Subhanahu wa taala, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah annal insana la haraja alaihi an yatluba mahabbatan nas, bahwasanya tidak apa-apa, tidak masalah bagi manusia untuk mencari dan menginginkan cintanya manusia. Ya, sekali lagi, tidak masalah bagi seorang ketika dia ingin dicintai oleh manusia. Sawa'an kana muslimin aw kuffaran, baik yang dia inginkan cintanya kepada dia itu orang-orang muslimin atau orang-orang kafir. Ya. Di sini perhatikan, bukan kita yang mencintai mereka, tapi mereka yang akan mencintai kita. Kalau kita mencintai orang kafir tidak boleh kan? Tapi kita boleh menginginkan orang kafir mencintai dan mengasihani kita semuanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum
an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah tidak melarang kamu dari orang-orang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu, lam yuqatilukum fid din, tidak memerangimu karena agamamu, walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengeluarkan, tidak mengusir kamu dari negeri kamu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kamu berbuat baik kepadanya dan berlaku adil kepada mereka, kepada orang-orang kafir tersebut. Wallahu yuhibbu, ada lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang wallahu yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan larangan hanya kepada orang-orang yang mengusir atau yang memerangi kita semuanya dari kalangan orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang tidak memerangi kita, tetangga kita misalkan, atau ada saudara kita yang masih kafir, maka boleh kita berbuat baik kepada mereka. Terutama orang tua kita, misalkan ada sebagian orang tua kita yang masih kafir, maka tidak dilarang kita oleh agama Islam untuk berbuat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kepada keduanya di dunia dengan baik. Meskipun mereka merintahkan untuk kita berbuat maksiat misalkan, atau mengikuti ritual mereka, kekufuran mereka, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Taat mah enggak, akan tapi berbuat baik harus tetap dijalankan kepada kedua orang tua kita khususnya, ataupun kepada saudara, tetangga dan yang lainnya yang masih kafir. Apalagi yang masih muslim, tentunya lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang keempat, antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulai ini adalah fadilatuz zuhdi fid dunya, keutamaan zuhud di dunia. Keutamaan zuhud di dunia. Apa makna zuhud? Pada pertemuan sebelumnya, waktu awal pandemi sudah kita jelaskan. Ada yang mencatat? Fadhal Pak Yani ya. Sahih, ahsanta. Bisa diulangi Pak? Ya. Nah, bisa diulangi yang paling Bapak, yang paling belakang, yang jenggotnya tebal. Meninggalkan apa-apa sahih. Iya, apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi di sini kita tahu bahwasanya makna zuhud bukan semata-mata meninggalkan dunia, bukan. Ada sebagian saudara-saudara kita memaknakan zuhud adalah memakai baju yang lusuh, memakai baju yang, atau enggak boleh mensetrika bajunya, atau pakai motornya yang butut aja, makannya pakai garam aja padahal dia mampu. Ini bukan zuhud yang sebenarnya. Zuhud sekali lagi meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Lebih tinggi derajatnya daripada sifat wara'. Apa itu wara'? Wara', pernah dengar sering, ini ulama ini sangat wara', atau fulan ini sangat wara'. Apa makna al-wara'? Ada yang mencatat? Fadhal. Bisa diulangi? Meninggalkan apa-apa yang berbahaya di akhirat. Sama, mirip-mirip dari yang tadi zuhud. Yang lain, wara'. Fadhal.
Gimana? Bisa dibuka maskernya sebentar? Ya. Masih melakukan hal yang mubah. Bisa lebih spesifik lagi? Terakhir, siapa yang mau coba? Ada hadiahnya enggak nih? Enggak ada. Ya, yang zuhud apa? Meninggalkan perkara-perkara yang enggak ada manfaatnya untuk akhirat. Nah, itu beda tipis. Akan tapi derajat orang zuhud itu lebih tinggi daripada wara. Ya, lebih tinggi daripada wara. Orang yang wara belum tentu dia apa? Belum tentu dia zuhud. Akan tapi orang zuhud pasti dia wara. Yang tidak bermanfaat untuk akhirat aja ditinggalkan, apalagi yang tidak bermanfaat untuk apa? Dunia. Maka jadilah orang yang zuhud, tinggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi dipikir-pikir dulu sebelum pergi kemana gitu, safar misalkan, pikir ini kira-kira ada manfaat enggak untuk akhirat. Mau beli sesuatu, dipikir dulu, ini ada manfaatnya enggak untuk akhirat? Jangan-jangan bisa membahayakan akhirat, ya, atau minimal membahayakan urusan dunia kita. Itu yang wara. Adapun zuhud bermanfaat atau apa namanya bisa membahayakan akhirat kita semuanya. Mungkin bisa melalaikan dari ibadah, atau bisa menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lupa dan segala macamnya. Ini termasuk orang-orang yang zuhud. Beliau mengatakan walaysa zuhud annahu la yalbasu thiyabal jamilah. Bukan arti zuhud yaitu orang yang tidak mau pakai pakaian yang bagus. Ini bukan zuhud. Jadi kalau melihat ustadznya, misalkan tuh syekh pakai pakaiannya luar biasa, bagus, bukan berarti beliau tidak zuhud. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka pakai pakaian yang bagus. Ya kita tampakkan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang kalau kita menampakkan nikmatnya tersebut. Ya, kalau pakai pakaian, terutama pergi ke majelis ilmu, pergi sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pakai pakaiannya yang bagus, yang rapi, pakai minyak wangi-wangian. Ya, jangan hanya pergi ke kantor saja rapi, pakai sholat pakai kaos oblong, maka ini kurang bagus adabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba misalkan kita kalau dipanggil sama bos, ya, di PT ataupun di tempat kerjanya, kira-kira sisiran dulu enggak? Atau pakai minyak wangi dulu enggak? Atau langsung aja masih keringetan langsung ke masuk kantor, bos nyari saya bos? Enggak gitu kan? Pakai pakaian yang bagus, cermin dulu yang biasanya enggak pernah nyermin, mungkin nyermin dulu berapa menit di kamar mandi, pakai minyak wangi-wangian, ya, beli minyak wangi yang bagus, biar siapa? Biar apa? Biar bosnya senang. Begitu pula kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lebih daripada perlakuan kita kepada makhluk. Pakai pakaian yang bagus, rapi. Ya kalau bisa mandi dulu sebelum ke masjid, pakai minyak wangi dan seterusnya, karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semuanya, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita hidup semuanya, yang menjaga kita semuanya, lebih berhak untuk kita berhias kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yarkab as-sayyarat al-jamilah. Bukan juga orang yang zuhud itu enggak mau naik kendaraan yang bagus. Ya, udah saya mau zuhud naik angkot aja. Padahal di rumahnya ada Mercedes misalkan, pakai Mercedesnya kajian, ya nanti lecet, nggak apa-apa lecet, nanti sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pernah pakai Mercedesnya buat kajian. Kalaupun nggak dipakai di rumah juga bisa lecet, nggak? Bisa, kejatuhan genteng misalkan, ya kan? Atau ditimpuk oleh orang dan lain sebagainya. Gunakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zuhud artinya bukan meninggalkan perhiasan dunia, bukan. Akan tapi kita
apa tadi makna zuhud apa? Meninggalkan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Silakan pakai pakaian yang bagus, silakan pakai kendaraan yang bagus, silakan makan yang enak, akan tapi nggak boleh mubazir dan seterusnya. Silakan dinikmati kehidupan dunia ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, tadi kita sudah singgung sedikit. Beliau mengatakan anna zuhda martabatuhu a'la minal wara. Zuhud derajatnya lebih tinggi dari wara. Jadi zuhud lebih tinggi daripada wara. Kemudian yang keenam, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah anna zuhda min asbabi mahabbatillahi azza wa jal. Zuhud ini adalah di antara cara atau sebab mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Zuhud adalah di antara cara atau sebab mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kalian di dunia, maka Allah akan mencintai kalian. Wa min asbabi mahabbatillahi lil 'abdi, dan di antara sebab-sebab mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'zamul asbab, dan dia adalah sebab yang paling mulia, sebab yang paling agung. Apa itu? Ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab mendapatkan cinta Allah yang paling mulia, yang paling agung adalah ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita semuanya, yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus. Dengan sebab beliau, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Islam, kita mengenal kebenaran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah akidahnya, manhajnya, tata cara beribadahnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan urusan akhirat kita dan urusan dunia kita, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua juga, di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki sifat al-adillatu lil mu'minin wa a'izzatu 'alal kafirin. Orang-orang yang merendah kepada orang-orang yang beriman, santun dia, ya, sopan dia kepada kaum mukminin, wal a'izzatu 'alal kafirin, dan dia tegas kepada orang-orang kafir. Tegas berbeda dengan keras, ya, berbeda dengan keras. Jangan sampai terbalik, tegas kepada orang-orang yang beriman, santun kepada orang kafir. Ini banyak orang-orang yang cara berpikirnya terbalik, ya. Mereka lebih mencari keridhaan orang-orang kafir dibandingkan orang-orang yang beriman, padahal mereka adalah saudara-saudara mereka. Allah katakan apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan mensifati orang-orang yang memiliki sifat rendah, santun kepada orang-orang yang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillaha biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai mereka. Bagaimana sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka merendah, mereka santun kepada orang-orang yang beriman dan mereka tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, yang mereka juga berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang. Ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan menghiraukan omongan orang. Ya, yang kita hiraukan adalah apa? Apakah benar yang kita lakukan ataukah tidak? Kita meraih atau mencari penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian siapa? Makhluk, bukan. Makhluk sebaik apapun kita, manusia sebaik apapun kita, banyak atau ada orang yang tidak suka. Siapakah kita dibandingkan dengan Nabi SAW? Nabi SAW adalah manusia terbaik, makhluk yang paling mulia. Bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Ada enggak yang benci sama Nabi? Oh, banyak. Ya. Banyak yang benci kepada Nabi dari zaman beliau masih hidup sampai saat ini. Dibenci Nabi SAW, padahal beliau sudah meninggal 14 abad yang lalu. Akan tapi itulah, ya, beriringan dengan kebaikan pasti di situ ada keburukan. Di mana ada ketaatan, di situ ada orang yang benci, ya, dengan berbagai macam alasannya. Kemudian juga orang-orang yang ketiga, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala katakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bersabar di dalam berbagai keadaan. Di semua keadaan kita harus bersabar. Baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersabar, di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala pun kita bersabar. Tadi wallahu yuhibbus sabirin, surah Ali Imran ayat yang ke-146. Kemudian yang keempat di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Ahlul ihsan. Apa arti ihsan? Angkat tangan. Apa arti ihsan? Dulu pada tahun 2017 mungkin ya, sudah kita sebutkan makna ihsan selain Pak Yani. Pada hadis yang kedua, ini saya kasih kisi-kisinya. Hadis yang kedua, Nabi SAW menjelaskan makna ihsan. Apa arti ihsan? Ya, selain Pak Haji sama Pak Yani. Yang lain, ya silakan Pak. Ya, Masya Allah, barakallahu, ahsanta. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Ini sifat ihsan. Kalau enggak mampu demikian, maka kita ingat, kita yakin bahwasanya Allah melihat kita semuanya. Ini sifat-sifat apa? Sifat ihsan. Kita berusaha beribadah seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak mampu kita berusaha biar kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala,
Kita harus memiliki sifat apa? Muraqabatullah. Senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berefek kepada keseharian kita semuanya. Jadi bukan hanya ketika kita sedang sholat, bukan hanya ketika sedang mengaji, membaca Al-Quran, akan tapi keseharian kita harus merasa dan meyakini bahwasanya Allah melihat kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa terjaga dari berbuat maksiat. Mau korupsi misalkan, oh ingat Allah Maha melihat, nggak jadi korupsi. Ya. Mau ambil buah tetangganya, ingat Allah Maha melihat, meskipun tetangganya pulang kampung, Allah Maha melihat. Ya, ini sifat-sifat yang sangat mulia yang bisa membuahkan kita semakin beribadah kepada Allah dan terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang muhsinin. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat ya, yang kelima. Nah, di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah orang-orang yang bertaubat. Ya, orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ketika kita berbuat maksiat, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang bisa kita amalkan di penghujung malam para jemaah. Sebelum tidur, ya diingat-ingat hari ini ada dosa enggak yang dilakuin, ya, biar segera bertaubat. Atau ada ibadah enggak yang kurang, biar besoknya semakin semangat. Jadi sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuzanu. Hitung diri-diri kalian sebelum kalian dihitung kelak pada hari kiamat, yang tidak mungkin ada selisihnya. Hitungan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalan kalian sebelum kalian nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertaubat segera. Ya, ketika melakukan dosa segera bertaubat. Yang namanya manusia pasti melakukan dosa, pasti melakukan kesalahan. Akan tapi yang terbaik di antara orang-orang yang melakukan dosa itu adalah orang-orang yang bertaubat. Dan ini di antara sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, di antara sifat, di antara faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah al-hassu wat targhibu fi zuhdi fi ma 'indan nas. Anjuran agar kita zuhud dari apa-apa yang diinginkan oleh manusia. Apa biasanya yang diinginkan oleh manusia, yang dimiliki oleh manusia? Biasanya adalah perkara-perkara dunia. Ya, kalau kita berlomba-lomba dengan mereka dalam perkara dunia, pasti akan dibenci. Pasti akan dibenci. Lihatlah saja ya, misalkan contohnya ada pencalonan bupati misalkan, gubernur dan lain sebagainya. Atau dan yang lain sebagainya di antara kedudukan-kedudukan yang mungkin memiliki nilai wah di dunia. Biasanya banyak musuhnya. Terutama sebelum dipilih salah satunya, ya bermusuhan. Nanti sudah naik satu, pendukungnya yang kalah ini nggak suka sama yang naik dan seterusnya. Ini diantara sifat-sifat apa? Sifat-sifat manusia demikian. Tidak suka diminta juga manusia itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat senang kalau diminta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala benci sama orang yang nggak mau minta. Allah benci sama orang yang sombong, enggak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sifat mulianya Allah yang manusia itu tidak bersifat demikian.
Manusia berbeda. Mungkin sekali, 2 kali kita minta, mungkin masih senyum. Ya, janganlah minta, pinjam saja. Ya, jangan minta terlalu jauh, mungkin minjam uang misalkan sekali. Fadhal ya akhi, ini uangnya. Balik lagi beberapa bulan lagi, minjam lagi, tafadhal, masih senyum. Ya mungkin ketiga kalinya nggak dibukain pintu mungkin. Ya apalagi kalau kembaliannya nggak sesuai dengan akad misalkan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat senang untuk diminta. Ya, sangat senang untuk diminta di dalam segala hal, baik urusan dunia ataupun terlebih-lebih urusan akhirat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang tinggi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza sa'alta fas'alil firdausal a'la." Apabila kamu mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Boleh kita cita-cita yang tinggi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman harus dibarengi dengan usaha. Nah, kita minta surga yang tinggi, kita berusaha beribadah dengan maksimal, ya, manfaatkan waktu dengan maksimal, beribadah kepada Allah, perbaiki kualitas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya dan ittiba'nya kepada Allah ini kita perbaiki di antara usaha-usaha kita menggapai cita-cita kita tersebut. Adapun meminta kepada manusia, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini terlarang di dalam agama kita semuanya. Baik meminta-minta secara langsung ataupun pakai kode. Nah, ini kita sering nih pakai kode. Lihat jam tangan temannya bagus jamnya ya, akhi. Kayaknya cocok buat aneh nih gitu. Ini kode ini pengen minta. Atau kayaknya kalau kita makan di rumah makan yang itu enak nih, tapi anak nggak bawa duit nih, gitu. Ini kode biar minta ditraktir. Ya, manusia nggak suka yang demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan manusia tidak suka demikian. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suka minta-minta itu kelak datang pada hari kiamat enggak punya wajah. Ya, enggak punya muka dia. Kenapa? Karena dulu di dunia dia menjual wajahnya untuk mengharapkan minta sama manusia. Kecuali kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kecuali idza alimta anna sahibaka law sa'altahu la sirrahu dzalik. Kalau diminta kita yakin bahwasanya teman kita itu kalau diminta dia senang. Ini kecuali kita ada beberapa sahabat, teman atau keluarga kita, kalau dia diminta itu kita tahu dia senang, maka boleh kita minta sama orang tersebut saja, tidak kepada semua orang. Ya, jadi catatannya boleh kita minta-minta sama manusia dengan catatan kita yakin, kita tahu bahwa saya si fulan tersebut kalau diminta dia senang. Bahkan kalau enggak diminta, kita minta tolong kepada orang, dia marah misalkan. Kenapa enggak minta tolong sama ana misalkan? Sama saya aja dan seterusnya, maka ini diperbolehkan kita meminta kepada si fulan tersebut. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Ringkasannya adalah apabila kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka zuhudlah di dunia. Apa arti zuhud tadi? Zuhud meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan akhirat atau tidak bermanfaat untuk akhirat. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan cintanya manusia, zuhudlah dari apa-apa yang ada di tangan manusia atau apa-apa yang dicari oleh manusia, maka manusia akan mencintai kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang mulia ini, sifat zuhud. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga membantu kita. Ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita sifat-sifat yang mulia para jamaah. Ya, jangan lupa berdoa. Setiap hari berdoa, awali dengan doa. Ya, pagi
sore kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak isinya doa-doa para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah-sunnah yang kecil di hadapan manusia ataupun sunnah-sunnah yang besar. Karena tidak dilihat apakah kecil atau besarnya, yang dilihat apabila ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan semuanya. Mungkin ini para jamaah yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, boleh dipertanyakan satu atau dua orang. Apabila kita bisa menjawab, kita jawab. Kalau tidak, nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Barakallahu fiik. Masih ada waktu sekitar 4 sampai 5 menit. Tafadhal. Kalau enggak ada, ana yang bertanya ini. Enggak ada pertanyaan nih? Fadhal. Agak dibesarin suaranya. Makna ihsan. Iya. Penjelasan tentang seakan-akan kita melihat Allah. Iya, ada dua makna ihsan tadi. Satu, seakan-akan melihat Allah. Kalau enggak mampu, apa? Fa innallaha yarak. Yakinlah bahwasanya Allah itu melihat kita semuanya. Ana saja pribadi para jamaah, kayaknya belum sampai derajat itu. Belum sampai derajat beribadah seakan-akan melihat Allah, kayaknya susah para jamaah. Ya nggak tahu kalau jamaah yang lain mungkin ada yang merasa demikian. Anda nggak bisa menjelaskan bagaimana tadi yang penggalan yang pertama, seakan-akan dilihat oleh Allah. Seakan-akan melihat Allah. Secara makna saja berarti seolah-olah kita melihat Allah sudah. Akan tapi pada poin yang kedua, mudah-mudahan kita bisa seperti sifat tersebut, kita beribadah dengan meyakini bahwasanya Allah melihat kita semuanya. Mudah-mudahan. Ya, ini adalah tingkatan derajat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada derajat apa? Al-Islam dan al-iman, mukmin, muslim, muhsin yang paling tinggi. Tadi dua sifatnya, antara yang pertama beribadah seolah-olah melihat Allah, dan Allah Ta'ala alam bagaimana rasanya. Mudah-mudahan kita diberikan sifat tersebut. Atau yang kedua, kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita semuanya. Begitu Pak ya. Allah Ta'ala alam. Saya enggak bisa menjelaskan. Ada pertanyaan yang lain? Satu pertanyaan lagi. Dan mengingatkan ya para jamaah ya, seperti yang kita sampaikan beberapa tahun yang lalu, diusahakan hadisnya dihafal. Satu hadis 1 bulan para jamaah ya. Jadi sebelum hari Ahad pekan ke-1 dihafalkan. Besok hadis yang ke-32 dihafalkan. Mulai dari besok mungkin satu penggal dulu, An Abi Sa'id ibn Malik. Dihafalin dulu aja, An Abi Sa'id ibn Malik, An Abi Sa'id. Jadi ini wirid. Besoknya lagi tambahkan Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Sinan Al-Khudri. Cicil. Ya masalah. Satu hadis 1 bulan baca. Insyaallah bisa? Bisa, insyaallah sebenarnya bisa. Tapi Allah Ta'ala mungkin antum terlalu banyak yang dihafal sampai tidak ada waktu untuk menghafal hadisnya. Silakan, ada pertanyaan? Ya, Bapak.
Susah ya, Masya Allah. Baik. Cara menghilangkannya dan bagaimana cara khusyuk ketika sholat dan cara menghilangkan was-was syaitan. Ya emang para jamaah ya, banyak orang sholat itu gak khusyuk. Bagaimana gak khusyuk terutama menjelang lebaran. Antum ingat saja sholat ini bayangannya udah pulang kampung aja. Nanti saya mampir di tol ini, mampir di rest area ini, sampai balik lagi udah balik lagi pikirannya. Assalamualaikum. Ada yang pernah demikian para jamaah? Atau nggak pulang kampung, kerjaan ya, lagi bekerja, bentar lagi mau meeting, ini apa yang mau disampaikan sambil mikir salat. Itulah cara syaitan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat syaitan itu adalah sabar dan istiqomah para jamaah. Sabar menggoda manusia dan istiqomah menggodanya, nggak putus asa. Nabi SAW menyebutkan apa? Kalau azan, setan itu lari kan? Lari, nggak menjauh dari azan. Setelah qomat datang lagi, ya. Antum datang berangkat dari rumah, setan itu tidak putus asa. Misalkan berusaha mencegah kita dari berangkat dari rumah ke masjid. Akhirnya kita berangkat. Oh ya sudah, dia sudah berangkat. Saya nggak jadi menggoda. Syaitan nggak demikian. Ikut. Bagaimana biar nanti ibadahnya nggak khusyuk, ibadahnya nggak maksimal, ibadahnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak khusyuk. Akhirnya yang penting menjalankan kewajiban, tidak ada efeknya. Jadi di antara cara yang disebutkan oleh para ulama biar kita khusyuk sholat adalah pahami bacaan sholat. Ya, satu, pahami bacaan sholat. Jadi sambil membaca sambil diingat-ingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan imamnya, oh segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita ingat dalam hati kita. Kita sambil mengikuti bacaan imam tersebut. Baca ayatnya imam, diingat artinya. Membaca doa ruku, zikir ruku, diingat sambil merenungkan artinya. Nah, ya, ini diantara caranya. Kemudian yang kedua, selesaikan hajat sebelum sholat. Apa hajatnya? Misalkan makan, habisin dulu makanannya. Ya, biar nggak kepikiran, takut dihabisin sama anaknya di rumah. Kepikiran kan? Misalkan ayamnya tinggal satu nih, dihabisin sama anak saya ini. Kepikiran. Ada kerjaannya, selesaikan. Ya segera selesaikan sebelum berangkat ke masjid. Ya, sebelum berangkat kemana? Ke masjid. Kemudian yang ketiga juga diantara cara mendapatkan khusyuk sholat, terutama bagi laki-laki adalah ke masjid para jamaah. Berbeda antum sholat di rumah dengan di masjid itu sangat berbeda. Baik sholat sendirian ataupun berjamaah. Kalau sholat sendirian mungkin mentok-mentok qul huwallahu ahad, Allahus samad, qul a'udzu birabbin nas, tambah qul a'udzu birabbil falaq. Coba di masjid minimal imamnya baca agak panjang, ya kak. Godaan-godaannya di rumah berbeda sama di masjid. Ya, di rumah ya mungkin biar cepat-cepat tidur misalkan, atau cepat-cepat mengerjakan yang lain. Pakaiannya juga seadanya terkadang. Ya berbeda kalau kita ke masjid. Kemudian yang keempat juga mungkin diantara cara agar kita khusyuk sholat adalah mengganti-ganti bacaan yang tentunya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena datang dari banyak hadis Nabi SAW berbeda-beda bacaannya. Jadi kadangkala kita membaca doa istiftahnya yang satu, besoknya atau nanti sholat yang kedua baca yang lain lagi, agar semua sunnahnya itu diamalkan, agar fokusnya itu ada. Kalau ada anak kecil, kalau membaca yang itu saja, yang namanya juga sudah hafal ya kan,
Misalkan alhamdulillahirabbil alamin waldallin amin. Lagi membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah sering dibaca. Terkadang sudah fleksibel terbaca sudah. Baca misalkan ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Terkadang fleksibel baca. Akan tapi kalau kita gonta-ganti bacaannya itu bisa membantu khusyuk di dalam salat. Ya, gonta-ganti. Kemudian tadi sudah kita sebutkan pahami bacaannya, pahami zikirnya, pahami bacaan-bacaan salat terutama ya, itu kita pahami, kita pelajari, kita hafalkan, kita baca-baca artinya agar kita khusyuk di dalam salat dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekhusyukan di dalam salat. Gitu Bapak ya, di antara cara kita agar bisa khusyuk dalam salat dan bisa terhindar dari godaan syaitan. Allah Ta'ala alam, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.